Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Nugraha, saya dari Insang Farm. Nah, Insang Farm sendiri yaitu budidaya nila yang berfokus pada pembesarannya. Insang Farm sendiri berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, RT 09, Kadirojo, Palbapang, Bantul. Nah, kami berfokus pada budidaya ikan nila bersistem bioflok. Nah, untuk sekarang kami memiliki kapasitas sekitar 1,6 ton untuk sekali siklusnya, sekitar 3-4 bulan. Sebenarnya kenapa kami bisa terjun di dunia perikanan, padahal kami backgroundnya bukan dari perikanan. Saya dari teknik kimia dan juga partner saya dari teknik kimia. Nah, sebenarnya ada aspek yang sangat menarik di budidaya perikanan, khususnya di sistem bioflok. Yang pertama terkait dengan sistemnya sendiri, yaitu bioflok. Yang kedua terkait dengan pemasarannya. Nah, saya di sini akan fokus di bagian sistemnya sendiri dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Andre, di bagian pemasaran. Nah, untuk bioflok sendiri, bioflok itu secara gampangnya adalah kita memasukkan bakteri baik berupa Bacillus ke dalam media budidaya. Bacillus itu dapat merubah sisa-sisa pakan dari ikan yang tidak termakan dan juga feses-feses ikan menjadi flok-flok atau gumpalan-gumpalan pakan. Nah, selain itu, ketika fesesnya terurai menjadi zat yang tidak berbahaya di ikan, air juga menjadi baik. Jadi ada dua keunggulan. Yang pertama terkait dengan efisiensi pakan, yang kedua terkait dengan kualitas air yang membaik. Untuk bioflok sendiri, bioflok kunci utamanya terletak pada bagian aerasi, karena kita menghidupi dua makhluk hidup. Yang pertama ikannya, yang kedua bakterinya, sehingga kita harus mempunyai aerasi yang mumpuni. Kami menggunakan aerator yaitu Takatsuki Hi-Blow 200 untuk 3 kolam diameter 4 meter. Terkait dengan pakan, bioflok sendiri mempunyai food conversion ratio atau FCR di kisaran 0,9 sampai dengan 1. Artinya apa? Ketika kita ingin menghasilkan 1 kg daging, kita hanya membutuhkan 0,9 sampai 1 kg pakan komersial. Nah, bedanya dengan sistem konvensional apa? Di sistem konvensional, kita untuk menghasilkan 1 kg daging butuh 1,3 hingga 1,6 kg pakan. Nah, di sini sebagai orang pengusaha pasti akan mempunyai ketertarikan karena sisi pakan akan berkurang. Maka dari itu biaya operasional kita akan menurun karena adanya efisiensi pakan. Padahal kita tahu bahwasanya untuk cost operasional nila terbesar itu adalah di bagian pakan. Sekitar 60 hingga 70% itu adalah pakan. Ketika kita bisa menurunkan pakan, berarti kita bisa menurunkan operasional kita, sehingga kita memiliki profit yang lebih banyak, seperti itu. Yang kedua terkait dengan kualitas air. Nah, kualitas air ini dapat terkontrol dengan baik karena sudah saya jelaskan bahwasanya bakteri Bacillus itu akan mengubah senyawa NH3 atau amonia yang beracun bagi ikan menjadi senyawa yang tidak berbahaya untuk ikan. Selanjutnya saya akan berbicara terkait dengan manajemen budidayanya. Kami memiliki 3 hal terkait dengan sistem budidaya kami. Yang pertama terkait dengan SOP atau Standard Operation Procedure. Saat ikan datang kami melakukan pre-treatment, kemudian saat kita membesarkan juga kami memiliki SOP, dan juga saat kita panen kita juga memiliki SOP, sehingga kita dapat menghasilkan ikan nila yang berkualitas baik. Yang kedua terkait dengan quality control. Nah, di sini kami memastikan bahwasanya ikan nila yang kami produksi itu sesuai dengan permintaan pasar, baik dengan ukurannya maupun dengan kualitas dagingnya. Nah, untuk sistem bioflok sendiri, keunggulannya adalah dagingnya lebih putih dan juga lebih manis daripada sistem-sistem konvensional lainnya. Yang ketiga terkait dengan monitoring. Nah, di sini kami setiap hari saat budidaya melakukan monitoring, baik itu monitoring berupa konsentrasi vlog, kemudian suhu, kemudian pH. Itu kami monitoring berdasarkan SOP yang sudah dibuat, sehingga kita memproduksi ikan nila dengan kualitas yang sangat baik. Oke, berbicara masalah pada tebar, kami untuk sistem kolam bulat diameter 4 kita menggunakan pada tebar 100 hingga 120 per meter kubiknya.
Sehingga untuk kolam terpal diameter 4 kita isi dengan 1000 hingga 1200 ekor nila. Nah, untuk pembuatan biofloknya, yang pertama kami membutuhkan yaitu probiotik berupa bacillus, yang kedua pakan probiotik yaitu molase atau tetes sebu, kemudian kapur dolomit sebagai penyangga pH-nya, kemudian yang terakhir garam sebagai treatment agar kita yakin bahwasanya di saat kita membudidaya tidak terjadi penyakit di wadah budidaya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Andreas Diga. Saya di Insang Farm ini membantu Cahya Nugraha. Kita berpartner dalam hal lebih ke bisnisnya kalau yang bagian saya. Nah, sementara ini yang kita lakukan memang seluruh kolam yang ada di sini yang mengambil pangsa pasar paling besarnya itu tetap kita di Tengkulak terlebih dahulu, karena step pertama dari sebuah bisnis adalah untuk survive atau closing sales dulu. Tapi kita juga membuat sebuah roadmap ke depannya, dan kita juga berprogres begitu untuk masuk langsung ke merchant maupun restoran-restoran yang ada di sekitaran kota Yogyakarta. Nah, berdasarkan pengalaman yang kita temui di lapangan, itu memang ketika kita menawarkan produk ikan bioflok, mereka ingin mendapatkan sampel terlebih dahulu. Nah, sampel ini mereka kebanyakan itu mengaku belum pernah menggunakan atau mengkonsumsi ikan nila yang berasal dari bioflok. Meskipun mungkin ketika kita diklaim juga dari sisi warna tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Cahya, dan juga rasa daging ikan nila tersebut sendiri lebih manis. Nah, itu memang betul adanya, tapi mereka tetap meminta sampel terlebih dahulu. Dan ini juga bagian dari pekerjaan kita untuk mengedukasi market, untuk sebelum siap ke marketnya kita mengedukasi market terlebih dahulu bahwa memang ikan jenis yang bioflok ini memiliki keunggulan seperti yang sudah dijelaskan oleh Cahya. Jadi karena juga background kami dari teknik kimia, kita juga menyadari bahwa memang klaim yang tadinya dagingnya itu manis dan lebih segar itu bukan tanpa alasan juga. Jadi kalau misalnya kita pernah melihat air mineral dan air demineral, itu memang ada perbedaannya, yaitu yang air mineral ini cenderung lebih manis rasanya, lebih ada seperti rasa-rasa yang gurih maupun seperti lebih segar seperti itu. Itu karena ada kandungan mineral di dalamnya. Nah, sama dengan yang kolam bioflok, seperti tadi sudah dijelaskan, itu kita menggunakan kapur dolomit, dan di situ ada kandungan kalsiumnya atau Ca, yang itu juga salah satu dari bentuk mineralnya yang kami gunakan, dan itu memang bisa menjadi salah satu alasan yang cukup kuat meskipun belum pernah diteliti secara mendalam kenapa daging ikan dari sistem bioflok ini lebih manis seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang data juga, data yang terakhir kami baca itu di Provinsi DIY itu memang produksi bahan baku ikan nila produk turunan itu yang paling kecil di antara provinsi-provinsi lainnya. Ya, jadi kalau di DIY itu sekitar produksinya 38.000 ton per tahun, sekitar 38.000 ton sampai 54.000 ton. Tapi kalau misalnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur itu sudah satu level di atasnya, seperti yang bisa dilihat di lampiran berikut. Nah, kalau misalnya dari teman-teman juga ingin bekerja sama maupun ikut dalam bisnis di Insang Farm sendiri, itu bisa mulai dari sampel dulu, karena memang kebutuhan yang kita datangi sekarang baru sampai berprogres di sampel. Apakah sampel tersebut bisa diterima atau tidak berdasarkan kualitasnya, nanti kita bantu di bagian marketing maupun pemasaran, tapi hanya sampel dahulu. Dan kita sedang berprogres, harapannya besok bisa menjadi seperti sarana bagi teman-teman maupun Insang Farm sendiri lebih membesarkan dan bermanfaat bisnisnya bagi orang banyak, seperti itu.
Untuk teman-teman yang mau bekerja sama bisa langsung menghubungi nomor yang kita cantumkan di bawah ini. Jadi kita tunggu juga kabar baiknya.